السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه وسلك طريقه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد أمر الله تعالى بالتقوى بالقرآن الكريم حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali ibadah Jumat kita hari ini dengan memperbanyak muji kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran atas berbagai rahmat, kenikmatan dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita semua, yang tentu saja tanpa kita bisa menghitungnya. Terutama nikmat yang paling besar, nikmat keimanan, keislaman, nikmat sehat dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, bermuajahah kepadanya menunaikan ibadah Jumat hari ini. Dan juga berbagai macam aktivitas kita seharian ini yang kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita curahkan selalu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam, karena telah membawa risalah Islam yang sangat sempurna, tidak ada celah kekurangannya, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh manusia. Yang tadinya manusia tidak mengenal dan tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Islam tersampaikan kembali manusia tunduk menyembah kepadanya. Yang tadinya manusia jauh daripada moral, ketika Islam tersebarkan, maka sejak itu muncullah peradaban manusia menjunjung tinggi etika dan moral. Di dalam Islam dikenal dengan akhlakul karimah, yang merupakan salah satu misi Rasulullah SAW diutus, yaitu adalah menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia ataupun akhlak yang terpuji. Dan kita rasakan keimanan keislaman kita tak lepas dari jasa beliau. Kita berharap keimanan keislaman kita selalu melekat pada diri kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengambil ruh kita kembali, sebagaimana tadi firman-Nya dalam surah Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan sekali-kali janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwalah semuanya kita akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang bertakwa, dia akan menjadi manusia yang mulia, dan sebaliknya yang enggan, maka dia akan menjadi manusia yang terhina, terutama terhina di akhirat nanti. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat di dalam Quran yang terpendek itu surat Al-Kautsar, yang khatib yakin para jamaah sekalian semuanya sudah menghafalnya. 3 ayat yang terpendek dalam surat atau di dalam Al-Quran yang mengandung makna yang cukup luas. Itu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu kenikmatan, dan juga di sini Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Wa shalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, dirikanlah salat dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain hikmah daripada kita diperintahkan untuk mendirikan salat dan berkurban, dan ayat ini, surat ini selalu terngiang kepada kita semua, terutama mendekati Idul Kurban kali ini. Selain kita dianjurkan untuk berkurban, maka siapapun yang mempunyai kesempatan berkurban, berkurbanlah. Terlebih lagi ini merupakan anjuran Rasulullah SAW. Siapapun yang mampu untuk berkurban kemudian tidak melakukannya, maka fala yaqrabunna masjid hadza. Jangan mendekati masjid kita ini. Ada suatu takbih,
merendahkan siapapun yang mau, karena ini merupakan daripada sunnah ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar yang ternyata ini adalah suatu riwayat, banyak riwayat menjelaskan ini adalah merupakan suatu sungai ataupun disebutkan juga adalah suatu danau, telaga yang sumber airnya itu adalah berasal dari syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan diberikan kesempatan untuk meminumnya. Tetapi ternyata ada yang ditolak untuk meminum. Siapakah itu yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminum airnya telaga Al-Kautsar tersebut? Ya. Dalam satu riwayat Imam Bukhari rahimahullah, beliau menampakkan innahum minni fayuqal innaka la tadri ma badalu ba'dak fa aqulu sukhan liman badala ba'di. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Rabb, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, mereka sebenarnya bukan dari, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Mereka melakukan hal-hal yang baru, mereka mengganti ajaran-ajarannya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat dari ayat ini dan hadis-hadis yang disampaikan tadi, bagaimana seorang akan tertolak daripada meminum telaganya Rasulullah SAW walaupun dia mengaku sebagai umatnya. Yang pertama, mereka jelas ya, mereka adalah kaum munafiqun yang menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran, bahkan ingin menghancurkan Islam. Yang kedua adalah mereka yang tidak mau ya, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sunnah bukan hanya penampakannya saja, tapi bagaimana inti daripada sunnah-sunnah itu sendiri. Sunnah dalam perilaku dan juga sunnah daripada adab-adab ataupun akhlaknya Rasulullah SAW yang lebih penting daripada itu semua. Terkadang banyak yang memperhatikan mazahir, penampakan, melupakan akan dana inti daripada sunnah itu sendiri. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ada suatu cerita di suatu pengajian yang dihadiri oleh seorang ulama, seorang syekh. Kemudian datanglah seorang ibu-ibu perempuan. Ya. Kemudian dia bertanya, "Man faqih minkum?" Siapa orang yang paling pandai, orang yang paling faqih di antara kalian? Maka ditunjuklah syekhnya yang sedang memberikan atau setelah memberikan kajian. Dia bertanya, ya, "Kaifa ta'kul?" Bagaimana kamu makan? Maka syekh tersebut menjawabnya dengan usammi bismillah. Saya mengucapkan dengan bismillah, mengucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa akul biyamini, saya makannya dengan tangan kanan. Wa akul mimma yalini, dan aku makan dari yang paling dekat dariku. Wa saghir luqmah wajidul mudghah, saya makan dengan perlahan-lahan dan secukupnya, dengan tenang. Kemudian ibu-ibu tadi bertanya lagi, wa kaifa tanam? Bagaimana kamu tidur? Qala atawaddu wa anam ala janbil ayman. Saya berwudu dulu, kemudian setelah itu saya berbaring miring di atas lambung sebelah kanan. Ya. Kemudian wa aqra'u wardi minal azkar, dan tentu setelah itu saya membaca wirid, artinya zikir-zikir yang biasa digunakan untuk ketika sebelum tidur, baik itu dari Al-Quran ataupun doa ma'thurah. Ya. Kemudian ibu-ibu tadi menjawabnya, anta la ta'rif an ta'kul wa la ta'rif an tanam. Kamu tidak paham bagaimana kamu makan ataupun kamu tidur. Syekh tersebut heran, lantas bertanya, bagaimana saya harus tidur dan harus makan? Maka ibu-ibu tadi menjawabnya, idzan kaifa akul wa ana faqat lahu la yudkhilu batnika haraman wa qul kaifa syi'ta.
kalau kamu mau makan, ya, jangan sampai sedikit pun hal-hal yang haram kamu masukkan dalam perutmu, maka makanlah sepuasmu, makanlah semaumu. Bayangkan, terkadang penampakannya sangat ingin jadi sunnah tetapi lupa banyak yang haram masuk ke dalam perutnya. Padahal Rasulullah SAW sangat menghindari yang haram. Terus para sahabat pun begitu. Lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu Siddiq ketika memakan makanan yang diperoleh dari pembantunya, ternyata hasil dari boleh ruqyah yang tidak syar'i, maka langsung dimuntahkan, dikeluarkan. Dan khawatir ma yanbutu minal haram fannaru aula bihi, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, apapun yang tumbuh dari yang haram maka neraka lah yang paling berhak mengambilnya. Nauzubillah. Ini yang paling lupa, ya. Terkadang lupa bagaimana menghasilkan, bahkan ya, hal-hal yang kecil pun ya, daripada yang haram dilupakan, ya. Innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun wa baina umur musyabihat. Yang haram sudah jelas, yang halal pun jelas. Di antara keduanya adalah umur mutasyabihat, yang samar-samar. Yang samar-samar itu adalah dekatnya kepada yang haram. Maka ulama-ulama terdahulu seperti itu, seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah, ketika bertamu kepada Imam Ahmad dan disediakan makanan, maka ketika itu Imam Syafi'i rahimahullah memakan dengan sebanyak-banyaknya. Murid-muridnya dan sahabat pada heran, tumben mengapa seorang imam besar ini makan begitu banyak dan begitu lahapnya. Lantas ditanya dan menjawab, ya, karena sebaik-baiknya makanan adalah makanan yang disediakan oleh Imam Ahmad. Karena dia tahu, karena Imam Ahmad adalah seorang yang wara, yang sangat berusaha menghindari yang haram. Bukan hanya zuhud, tapi menghindari apapun yang dihasilkan daripada yang haram. Maka dia yakin, maka dia akan makan sepuasnya dari apapun yang halal. Para jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala ini dinasihati seorang syekh itu. Kalau memang kamu bisa terbebas daripada yang haram, maka makanlah semaumu. Kemudian ketika tertidur, apa yang beliau jelaskan? Wala yakun fi qalbika ghillun ala hadin wa nim kaifa syi'ta. Dan jangan sampai ketika kamu tidur itu ada di dalam hatimu itu dengki, benci, dendam terhadap seorang pun, maka tidurlah semaumu. Bayangkan, ketika kita hanya berusaha tidur dengan mucawir dan sebagainya, ternyata masih ada dendam di hati kita, benci terhadap seorang, dengki dan sebagainya, ataupun suudzon terhadap seorang yang belum itu pasti adalah satu kebenaran, ya, akan merusak. Pernah mungkin kita mendengar suatu riwayat ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, kemudian ada datang seorang sahabat yang beliau menyampaikan sebentar lagi akan datang penghuni surga. Beberapa kali, sampai 3 kali. Para sahabat melihat siapa sih si fulan ini, ternyata si fulan sampai 3 kali. Ada seorang sahabat yang ingin mengetahui amalan apa yang dilakukannya, maka singkat cerita dia bermalam, minta izin untuk bermalam di rumahnya. Dia lihat apa yang dilakukannya pada malam hari. Ternyata amalannya biasa saja. Maksudnya biasa saja di sini ya tidak seperti kita biasanya. Seperti biasa salat fardunya berjamaah seperti biasa. Qiyamul lailnya seperti biasa. Puasanya juga tidak banyak-banyak, hanya puasa sunat biasa. Lantas ditanya mengapa bisa mendapatkan jaminan masuk surga tersebut. Beliau hanya menjawab di antara amalannya adalah tidak ada ketika saya tidur bermalam hari, saya berusaha memaafkan semua orang-orang yang telah berkaitan dengan, dan tidak ada di hati ini menyimpan kebencian, dendam dan lain sebagainya. Ternyata itu amalan yang dilakukan seorang sahabat tersebut. Para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini sampaikan oleh ibu-ibu tadi menjelaskan. Maka beliau menjelaskan lagi, wa ma akhbartani huwa jauhar syai', ya. Wa ma akhbartani bihi huwa adabu syai', apa yang kau sampaikan wahai syekh itu adalah satu adab.
Tetapi apa yang aku sampaikan padamu itu adalah suatu jauhar inti permata daripada adab itu sendiri. Bukan berarti amal-amal tadi yang baca berwudu, zikir dan sebagainya bukan sunnah, bukan. Tapi lebih daripada itu, bagaimana manfaatnya pada akhlaknya Rasulullah SAW tersampaikan. Katsirun min nasi ma yubaligu bi madhharihi. Banyak manusia itu hanya mementingkan penampakannya saja, sedangkan yang inti mereka lupakan. Lam yanhamul Arab bima labisir Rasul Karim. Orang Arab itu tidak pernah menampakkan ingin seperti pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala bil mat'amihi, dan juga makanannya. Wala bil mashrabihi, dan juga minumannya. Walakinnahu anbahu bi 'azimil akhlaqihi. Tetapi orang-orang Arab itu menampakkan dirinya dengan keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thiyyu siratihi. Dan sebaik-baiknya perjalanan hidupnya, wa husnu adabihi, dan sebaik-baiknya adabnya, walinu muamalatihi, dan lembut halus muamalah interaksi terhadap manusia. Wa hawwalahu min ummatin tar'al ghanam ila ummatin taqudul umam. Dan Rasulullah SAW dengan sikapnya tersebut bisa menjadikan umat yang sebelumnya menggembala kambing menjadi umat yang menggembala seluruh manusia atau memimpin seluruh manusia. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita bersindar agar jangan sampai terjadi atau kita tertolak daripada meminum telaga Al-Kautsar, maka tidak lain dan kita mengamalkan sunnah-sunnah secara zahirnya, maka kita juga berusaha bagaimana inti daripada sunnah-sunnah tersebut ada di dalam hati kita. Demikian para jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rahmat, sayang dan nikmat, nanti bisa memberikan minum dari telaga Al-Kautsar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. وقد أمر الله تعالى بالتقوى القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أيها المؤمنون أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا السبل السلام وجنبنا الفواحش والفتن والمنكرات ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا ومن سائر البلدان المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين من اليهود الظالمين الغاصبين.
اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أنزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيدا لأولهم وآخرهم وآية منك وارزقهم وأنت خير الرازقين اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود والصهيونيين وقرنائهم أعداءك أعداء الدين اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وألقي في قلوبهم الرعب وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد على القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة